Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, jadi waktu baca komen-komen di video NFT ada beberapa ya yang bilang kayak gini nih. Bang, masalah Eric Olim sama Listi Chan dan Vincent Rinaldi. Oke, gue penasaran dong. Terus gue lihat videonya. Ternyata kocak juga ya. Oke, gue bahas deh. Jadi gini, Vincent Rinaldi tuh upload video sama Listi Chan. Awalnya gue pikir video ngobrol-ngobrol biasa lah. Ternyata isinya curhat rasa sakit hati seorang mantan. Dan video ini di reaction langsung lagi sama si Eric Olim lewat live streaming. Oke, sebelum itu ada hadiah nih buat para pengguna baru Bank Digital Neo Commerce alias BNC. Bagi kalian yang buka rekening Bank Neo dengan menggunakan kode referral 9XXWM2, mendapatkan total hadiah kupon Experience Neo Now 10 juta rupiah dan hadiah tunai 23,9 ribu rupiah. Jadi setelah kalian daftar, kalian langsung mendapatkan kupon Experience Neo Now 10 juta rupiah. Dan kemudian kalian top up ya 100 ribu rupiah, tahan selama 1 minggu. Kelebihan bank digital ini adalah sistemnya aman, terdaftar dan diawasi OJK, minim resiko, aman dengan bunga deposito tinggi mencapai 8%, pilihan waktu deposito fleksibel mulai dari 7 hari, minimal dengan uang 200 ribu, kecil banget ya, cuma 200 ribu. Ini mantep sih. Biaya admin 0, tarik dan simpan juga gratis. Banyak banget kelebihannya. Tunggu apa lagi? Kalian buka rekening BNC, masukkan kode referral 9XXWM2. Cek saja linknya di deskripsi. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS. Oke, kita lihat sama-sama. Dan di video ini mungkin nggak akan gue sensor kalau aman ya. Gue udah kasih warning ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang nggak pantas lah di video ini. Oke, jadi awalnya Vincent itu nanya soal kasusnya dulu, yang Eric Olim dengan Listi Chan terkena hujatan netizen akibat Jessica Jane yang buka bukti itu. Dan Eric bilang akan tanggung jawab karena saat itu mereka berdua kan lagi jatuh banget. Banyak dikat sama brand, netizen juga banyak yang hate. Eric Olim bilang kalau waktu itu dia kasihan sama Listi. Jadi dia tetap melanjutkan hubungan padahal saat itu bisa aja dia putusin Listi dan balikan sama Jane. Kan basa-basi ya. Jadi gue pengen lurusin nih ya. Dulu waktu lu jadi selingkuhan, itu hitungannya lu selingkuhan atau gimana ya? Tetap selingkuh lah. Tetap selingkuh? Iya, mau gimana? Pas saat itu, waktu Eric sama lu atau sama Jen, lu itu udah putus belum keadaan itu? Sama kejadian kayak gua, Maksudnya lagi break, terus dia sama gue. Tapi waktu di saat itu lu punya cowok gak? Enggak. Nggak ada, tapi lu tahu dia punya cewek. Terus lanjutin aja. Pas habis break, terus dia balikan, gak lama putus lagi. Terus lu sama kegedean, oke, kegedean ya. Eric tuh udah berapa lama berarti semenjak Kayak mau tanggung jawab aja. tanggung jawab apa? Emang apa yang butuh ditanggung jawabin? Mungkin karena gue di posisi itu kan gue kehilangan banyak job semua gitu-gitu. Karir juga. Oke. Terus Jadi dia bilang mau tanggung jawab. tanggung jawabin nggak dia? Gak sih, kan tempat job sendiri. Berarti lu jadian itu udah berapa tadi? Satu tahun. Jadi at the moment ya, gue tuh punya pilihan. Sebenarnya gue bisa aja pada saat itu gue cut dia benar-benar, atau gue masih pertahanin dia. Karena sebenarnya dulu pengacara gue bilang gini sama gue, lu bisa aja nyelamatin karir lu kalau misalnya udah lu cut Listi, lu balikan sama Jen, atau misalnya lu cut dia, oke, udah cut aja. Soalnya kalau misalnya kayak lu lanjutin, lu bakal ya buruknya dalam arti kan gue di sana kan posisinya kan lagi di best satu Indonesia ya. Terus dia kebetulan dia juga kayak gitu. Tapi hati nurani gue bilang ya gue kasihan, lebih ke arah kasihan sih waktu itu. Karena gue gak tega juga dia lagi hancur kayak gitu. Terus ya yang gue bisa lakuin ya tanggung jawabnya dengan cara ya gue ada di sana gitu, at the worst part gitu. Tapi dia malah jadiin itu jadi jokes, and it's fucking stupid sih menurut gue. Nah, Vincent Rinaldi ini menanyakan masalah apa yang membuat Eric dan Listi putus, tapi nggak dijawab ya sama si Listi. Dan Listi menjawab Eric memperlakukan dia kayak sampah. Nah, ini emang agak aneh juga sih kenapa nggak dijawab sama Listi alasannya putus. Terus kemarin putus ya? Putus. Sekarang udah putus ya, official putus ya. Sekarang dekat sama Maksudnya
Jadi kemarin lu putusnya tuh kan gue lihat nih dari Insta story lu nih ya. Kayak lu tuh banyak masalah apa yang membuat lu putus itu? Bukan masalah putusnya. Nah, tidak dijawab. Kenapa putus? Kenapa putus tidak dijawab ya guys? Satu, tidak dijawab. Dia bilang bukan masalah putusnya. Oke. Itu udah salah satu hal yang bodoh menurut gue. Oke. Enggak, pas suka putus gue diperlakuin sampah, terus gue baru dengar kayak dia ngomongin gue apa yang gue sakit hati. Dia bilang ini, baru setelah gue putus dia perlakuin gue kayak sampah. Gue padahal setelah gue putus gue fokus live stream. Awalnya tuh kayak ikhlas lah, yaudah gue gak bakal apa-apain lu, gue gak bakal nyenggol lu. Dia nyenggol kita duluan kan gue foto sama lu nih. Kok dia panas padahal dia punya Ih, cewek. dia ngomong apa? Lah dia bilang fuck you apa gitu. Hah? Yang ding. Lu mau fuck you? Kapan gue bilang anjing? Gila sih. Gila kapan? When? Iya dia. Iya. Dia ngomong kayak gue udah putus sama dia, fuck everything about ya gue. Dia marah waktu kita foto itu. Enggak sih, mungkin dia kepanas aja. Oh, panas. Gini. Ini lucu banget sih. Ini lucu banget gini. Dia berdua foto kan. Terus orang pada nanya, "Bang, ini si Listi sama Winson foto segala macam." Terus gue bilang, "Fuck that shit bro, gue udah putus gitu, gue udah gak mau ngurusin lagi gitu." Gue gak marah anjing. Maksudnya gue bilang, udah biar lu tuh gak setanya-tanya ngentot, lu tuh gak setanya-tanya sama gue gitu, gue udah putus, maksudnya gitu. Gue bukan panas dan gue bukan cemburu ya Tuhan. Ya Tuhan, aduh ngakak abis. Gue gak ngerti, gue bener-bener gak paham sih gue bener-bener gak paham. Gue bener-bener gak paham. Ini kocak sih, jadi gini ya, gue kasih lihat Insta story-nya. Nah ini tulisannya si Erik. Ya sebenarnya nggak salah juga ya si Listi ngiranya Erik tuh cemburu dan marah. Soalnya ini kan bentuknya tulisan. Kadang chat aja bisa bikin salah paham kan. Bedalah sama ngomong langsung ada nadanya. Jadi ketahuan gitu yang mana marah, yang mana enggak. Tapi dari sini kita tahu kalau Listi itu mengharapkan si Erik ini cemburu. Dia foto sama Winson juga kan tujuannya buat manas-manasin gitu, bikin Erik cemburu. Jadi itu ekspektasinya dia. Nah kalau di posisi kayak gini berarti si Listi Chan saat itu ya masih sayang sama si Erik dan masih mengharapkan si Erik itu cemburu. Kemudian Listi Chan bilang Erik selingkuh, tapi dibantah sama si Erik, katanya si Erik putus dulu baru jadian sama yang lain. Gue jadian aja setelah putus gue dibilang selingkuh anjing. Gimana caranya gitu? Sama kayak pas gue sama lu, pas gue ada break kita baru jadian kan. Kayak gitu anjing, sistemnya ngentot, susah banget anjing. Ya sebenarnya kita kayak putusnya emang gak jelas gitu lah, gak jelas. Yang putusin dulu kan? Enggak sih, kayak lebih ke arah kita gak ada ngomong putus. Yang putusin gua yang putusin. Kenapa bisa putus? Harusnya dia jawab gitu, dia jawab. Masa mau gua yang jawab anjing? Kemudian Eric Kolim kesal karena Listi Chan tidak menjawab alasan putusnya. Tapi Eric Kolim juga nggak mau ngejawab ya, mungkin karena nggak enak sama Listi Chan, alasannya mungkin cukup bikin kaget gitu. Tapi menurut Eric dia yang mutusin Listi, sedangkan menurut Listi mereka putusnya nggak jelas, udah beda lagi nih omongannya. Nah kemudian Listi Chan mempermasalahkan masalah bayar sewa rumah dan maintenance, dan Eric kemudian memberikan alasan memang Listi Chan yang membantu soal sewa rumah dan maintenance, tapi saat itu Eric nggak punya duit karena lagi jatuh-jatuhnya. Tapi setelah Eric punya duit, dia langsung kasih duitnya ke Listi Chan sebesar 100 juta rupiah. Dan ya di sini Eric memberikan bukti kalau Listi ngomong mereka memang nggak ada hubungan, tapi posisinya Listi masih merasa dia memiliki rumah sewa itu dan merasa diselingkuhi. Kalau yang memiliki rumah sewa itu mungkin karena dia membayar ya, jadi dia merasa memiliki hak untuk rumah itu. Tapi kata Eric dia sudah melunasi dan memberikan uang ke Listi, dan dia juga sudah putus sama Listi. Jadi kalau tidak ada hubungan ya bukan selingkuh dong namanya. Setelah itu Listi bilang kalau Eric banyak ngechat cewek, tapi diiyain sama si Eric kalau dia emang banyak DM cewek-cewek. Lu tau gak sih kemarin itu kan gue emang lagi jatuh-jatuhnya kan. Gue emang lagi jatuh-jatuhnya dan kita pasangan. Dan gue gak ada, gue pernah kayak, lu pernah gue ada story gue lagi happy-happy beli ini beli itu, karena gue tahu gue lagi gak ada duit pada saat itu. Jadi kalau misalnya dia bilang emang dia bayar maintenance, benar emang dia bayar maintenance. Tapi pas gue lagi ada duit, gue juga bayar ke dia. Dan lu lihat di story gue udah kasih dia hampir 100 juta lebih
itu buat selama ini pas dia bayar-bayar hal begitu. Kayak coba kita underline ya. Atau gue panggil sapam Sekarang lu denger lagi nih. Karena itu kan masih walaupun kita nggak ada hubungan. Walaupun kita nggak ada hubungan, catat. Pantas tidak kamu membawa selingkuhan. Pantas tidak kamu bawa selingkuhan. Kita tidak ada hubungan, tapi gua bawa selingkuhan. Kamu Nggak pantas jawabannya. Iya, kan gue kesel banget, gue sakit hati. Makanya gue sampai nge-share gitu. Gue udah kelar, mau gak ada hubungan sama dia, tapi dia yang menyenggol gue dengan cara yang tidak pantas. Dan gue kayak, rasanya gue rendah banget. Kayak, gue sampah aja, lebih dari sampah. Jadi itu ternyata emang dia bilang gak bisa, tapi dia masih perlu gue dikasih kesempatan gitu-gitu. Siapa yang ngasih kesempatan sih? Gue meluk lu ya kayak udah selesai ya, udah terakhir gitu. Kecuali gue entotin lu anjing. Duh, Nah ini nih yang kocak nih. Jadi si Erik memeluk Listi, tapi maksud si Erik adalah mau mengakhiri hubungan. Sedangkan si Listi malah nyangkanya masih ada harapan. Ya emang kalau dipeluk bisa bikin salah paham gak sih? Apalagi ceweknya tuh masih berharap gitu kan. Sedangkan si Erik mikirnya kalau begituan baru ngasih harapan. Tapi kalau dipeluk doang sih itu nggak ngasih harapan, cuma buat mengakhiri aja. Ini miskomunikasi. Di tengah video Vincent bilang Listi nggak mau komunikasi dan Erik sangat setuju. Komunikasi sama Listi harus pakai bahasa Sanskerta katanya. Listi juga memuji Jessica Jane yang katanya baik banget. Dan kata Erik, musuh dari musuhku adalah temanku. Listi ngomongin soal Erik yang nyenggol Jessica Jane di story. Yang ini nih storynya. Jadi ini waktu Jane kena kasus sama Jerome ya. Jadi kata Listi, Erik nyenggol tuh tujuannya supaya bisa naik lagi. Jadi dia nyenggol si Jane, Jessica Jane. Kalau netizen pintar bukannya netizen ngelihat ya semua mantan dia dijelekin soal sifat. Jessica Jane juga digituin kan yang pas gue post karma itu. Betul. Nah, tapi yang orang nggak tahu Jessica-nya tuh baik banget. Ya. Ya gimana? kalau misalnya Jessica Jane yang kasih uang. Aslinya gimana sih Jessica Jane waktu lu ketemu? Orangnya Enggak sih gue. licik kah? Gue pas terakhir baru cecetan pas sama dia. Kayak sorry kayak karena pas dulu kejadian yang balas chat itu Erik nggak kasih gue pegang HP kayak buat ngechat dia bilang diamin aja Jessica Jane. Pas gue putus gue udah cecetan sama Jessica Jane, gue say sorry bang. Kalau orang nggak baik sifatnya jelek mana mungkin dia maafin gue, bener nggak? Bener. Nah dia maafin gue baik banget, sumpah tuh orang tuh baik banget. Jelis. Siap. The enemy of my enemy is my friend. Di kolom komentar videonya Vincent ini Erik menulis terima kasih atas stand up komedinya dan dipin oleh si Vincent. Oke, kemudian Listi manas-manasin si Vincent ya. Katanya Erik benci banget sama si Vincent. Terus katanya Vincent takut sama Erik dan di sini si Vincent sedikit kepancing. Dan kayaknya dia pengen ngajak rematch lagi nih part 2. Listi ngomong kalau Erik itu pendendam karena masalah Saweria dan kata Erik Listi tidak berkaca. Yang kalau kalian tahu ya, itu sih orang bangsat banget. Dia ngomong gini, lama-lama juga ketahuan kok sifat-sifatnya orang manipulatif, bego, sumpah. Pas di depan gue dia ngomong apa, gue gak suka banget sama Vincent gitu-gitu. Dia ngomong gitu ya? Sih, dia gak bilang kayak gitu, aja bukan gue ngebocorin ya, orang nih sampah duluan. Dia berarti dia benci banget sama lu. benci sama gue juga Iya. gue bingung nih. Dan dia bilang lu takut sama dia. Gue takut sama dia. Gila bos. Gue nyari dia untuk ajak ke ring entot, bukan dia nyari gue anjing. Dia bilang lu takut sama dia, kayak gitu-gitu. Ini harus dibuat PT 2 ngentot. Tapi dulu bukan yang pas sekarang. Iya, sekarang soalnya gue juga bingung kan, dia ngajak gue berantem. Gue tanya masalah gue tuh apa ke lu. Sebenarnya gue bingung sih. Kira-kira lu senggol dia Saweria jadi benci malu. Itu ya. Makin tambah bencinya. Saweria tuh ya udah tahun berapa itu ya? Saweria, kapan anjing Saweria? Ya, terus dia masih benci malu. Gara-gara itu ya? Ya, dan lu tau kan berarti Gosip anjing, Gak, bener-bener aneh anjing, bener-bener aneh. sifat dia emang jelek, tidak bisa memaafkan dan menendam. Gue juga Tidak bisa memaafkan dan menendam. Anda dari tadi tidak berkaca, Listi Cuan. Anda dari tadi kontradiktif. Dan di sini Vincent ngomong yang menurut gua aneh lagi sih. Katanya ada mantan editor Erik yang datang waktu mau tanding MMA. Jadi editor Erik ini ketakutan, takut dihantam sama si Erik. Yang aneh kenapa editor Erik ini nyamperin si Vincent, mau minta perlindungan. Emang Vincent bodyguard gitu kan? Aneh juga sih. IQ gue nurun. fight itu. Jadi kan gue sebelum fight, gue latihan tuh H-1-nya. Terus ada
editor dia datang, mantan yang anjing kacamata Ya, gitu gue lupa. ya, Nah itu terus dia nyamperin gue bilang kayak bang boleh ngobrol nggak? Dia bilang, gue bilang hah siapa nih orang anjing? Gue besok fight ya bang? Dia bilang iya fight. Gue mantan editor Eric Olim. Dia bilang oh, terus gue bilang ya udah kenapa? Nggak apa-apa sih, dia bilang gue mau datang nonton santai nggak? Dia bilang ya udah datang aja, yang penting lu bayar tiketnya anjing gitu kan? Lu datang aja. Wah takut gue soalnya dia yang gue dengar ini sumpah mati, gue dengar pakai kuping gue sendiri, dia orangnya ada kelainan takut dihantam gue. Dia bilang iya dia sampai ketakutan pas hamil satunya itu. Tapi itu Gazi. temen gue juga kayak kasar. Oke, setelah itu Eric bilang teman-teman Listi nggak ada yang bantuin karena ada yang salah sama Listi. Selesai video, Eric bilang omongan Listi nggak ada yang nyambung, nggak masuk akal, puncak komedi. Listi juga nggak bilang masalah putusnya gara-gara apa. Jadi masalah putusnya kayaknya gede banget nih, bukan perselingkuhan tapi masalah gede, cuma nggak tahu gara-gara apa ya. Cuma si Listi ini bilang Eric manipulatif. Dan soal masalah putus, Eric dan Listi nggak mau bilang. Eric bilang terlalu epic alasannya, jadi dia nggak bisa bilang. Bisa mencret katanya kalau dikasih tahu alasannya. memang berkelas, emang saudara kita sana sampai berkelas gitu. Tapi ya gimana ya, susah juga sih ngomongnya. Kayak omongannya tuh loncat-loncat, nggak ada yang nyambung dari tadi menurut gue. Dia masih nggak ngasih tahu kan gue putus gara-gara apa. Lu kalau misalnya tahu gue putus gara-gara apa, dia bilang kan bukan dia yang mutusin, gue yang mutusin. Kalau lu tahu putusnya gara-gara apa, mencret tuh di celananya. Ya jujur sih, gue juga pusing sama masalah mereka ya. Jadi sebenarnya banyak miskomunikasi antara Eric dan Listi. Mulai dari masalah pelukan, Eric anggapnya udah selesai, si Listi malah ngomongnya ngasih harapan. Terus soal foto sama Vincent, Listi nganggapnya Eric cemburu, kalau Eric bilangnya sama sekali enggak dan cuma klarifikasi kalau dia udah putus. Jadi emang si Listi itu berpikir sesuai ekspektasi dia. Dia masih pengen Eric cemburu, masih pengen dikasih harapan sama Eric. Padahal kenyataannya nggak begitu, masih belum bisa menerima kenyataan. Pada intinya sih si Listi ini saat itu ya masih sayang sama si Eric, jadi dia masih berharap lah. Kelihatan dari beberapa kontradiksinya gitu kan. Kalian yang pernah pacaran atau yang mungkin yang belum pernah juga, suatu saat ngerasain gitu kan pacaran kemudian putus tapi si cewek masih ngarep. Pasti ngalamin sih hal kayak gini. Soalnya gue juga pernah ngalamin. Mantan yang udah blok gue tiba-tiba unblock, terus chat gitu kan, ngechat, halo, ya gue balas juga dong, halo apa kabar. Terus tiba-tiba dia ganti profile picture sama cowok lain, pasang status mesra. Aduh sayang banget sama pacar baruku. Ya udah gue cuekin kan sampai malam. Malam-malam gue dimaki-maki. Malas banget kan. Jadi dari yang gue ambil kesimpulan, dia marah-marah karena dia gagal gitu bikin gue cemburu. She failed to make me jealous. Ya dia pengennya gue cemburu terus ngajak balikan gitu kali ya, ngarep-ngarep. Ya kalau cewek masih sayang, masih ngarep, kalau nggak sesuai ekspektasi kan jadinya marah-marah, emosi. Kalau influencer dibawa ke publik. Ya gue nggak nyalain si Listi juga sih, karena namanya juga masih sayang kan. Pasti kecewa gitu kalau masih sayang tapi malah diputusin. Si Eric juga punya keputusan sendiri kenapa udahan sama si Listi dan jadian sama yang lain. Kalau soal omongan Eric dan Listi yang kontradiktif, ya gue nggak tahu sih yang mana yang benar ya. Kata si Listi, Eric manipulatif. Tapi kata si Eric, justru Listi yang gak nyambung, gak masuk akal, ngelawak. Soal masalah putusnya juga gak dikasih tahu, jadi kita gak bisa nilai juga. Tapi gue belum lihat ya muka pacar barunya si Eric. Tadi sempat muncul di live-nya tapi gak kelihatan mukanya, cuma badannya doang. Kalau ketahuan IG-nya mungkin bakalan heboh pas ada kasus gini. Nanti pada rame netizen untuk komen ke sana gitu. Oke, segitu dulu dari gue, YouTuber Kepo. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.